Umdatul Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan kitab Al-Buyu', kitab terkait dengan jual beli. Sudah lewat kemarin di pembahasan pekan lalu. Ada beberapa hal yang tidak boleh diperjualbelikan, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Khamar, bangkai, babi, dan berhala. Sekarang kita lanjut. Masih di pembahasan jual beli. Cuman sebelum masuk pembahasan jual beli anjing, beliau selipkan hadis terkait dengan permasalahan kalau si penjual dan pembeli berselisih terkait dengan barang yang mereka jual atau yang mereka beli. Kata beliau, wa ani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ikhtalafa al-mutabayyi'an wa laysa bainahuma bayyinah al-qawlu ma yaqulu rabbus sil'ah aw yatatarokan. Rawahul khamsah wa sahul Hakim. Diriwayatkan oleh Imam 5 dan disahihkan oleh Al-Hakim, dan memang hadisnya hadis yang sahih. Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kita mulai dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang yang bertransaksi melakukan jual beli berselisih tentang apa yang mereka jual atau beli, walaisa bainahuma bayyinah, tapi antara keduanya itu tidak ada bukti bahwa di sini telah menjual atau sini telah membeli. Tidak ada notanya atau bukti kalau dia telah membeli dari situ atau dia telah menjual ke orang itu. Maka siapa yang diterima? Fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ah. Maka yang diterima adalah ucapan pemilik barang. Yang diterima adalah ucapannya si pemilik barang. Ketika dia bilang, saya sudah jual ke kamu itu barangnya. Maka itu yang diterima. Ucapannya si penjual. Au yatatarokan. Atau kalau tidak ada, dan ini tidak ada bukti sama sekali, ya sudah. Keduanya tinggalkan itu barang. Artinya, ya, kalau memang si pembeli menyingkari, saya belum beli barang ini dari kamu, ya sudah, dia biarkan barangnya, ditinggalkan ke yang punya, ke si penjual, kepada yang menjualnya. Ini masalah belum selipkan, sebagaimana yang kita maklumi, kadang di kitab ini tidak terurut pembahasan. Disebabkan karena belum tulis dari hafalannya. Jadi seperti ini kan di jual beli terlarang. Ini kan pembahasannya membahas hal-hal yang tidak boleh dijual. Nah sekarang tiba-tiba ada di tengah ini, kalau terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Iya, antara penjual dan pembeli. Nah, ini Ibnu sebutkan intinya dalam masalah ini. Iya. Misalnya para ulama menjelaskan, si penjual bilang, demi Allah saya tidak menjual kepada kamu barang ini kecuali dengan harga sekian. Tapi si pembeli bilang tidak, kamu jual kepada saya sekian. Iya, ini berselisih terkait dengan harga. Berselisih terkait dengan harga. Jadi saat dia bayar, saya jual sekian. Si pembeli bilang tidak, saya belinya sekian dari kamu. Nah, di sini ucapan yang diterima pada asalnya adalah ucapannya si penjual. Dia yang punya barang. Dan kalau memang tidak bisa diketemukan, maka boleh keduanya saling bersumpah. Saling bersumpah. Iya. Ini yang dilakukan.
Ya, si penjual bersumpah, si pembeli juga bersumpah. Kalau sudah seperti itu, tidak ada juga yang mau mengalah, semuanya masing-masing bersumpah, maka ya taruhkan, dia tinggalkan. Ya, si penjual ya tinggalkan barangnya ke si pembeli, tinggalkan barang kepada si penjual. Iya, ini yang dikatakan oleh Nabi SAW kalau misalnya berselisih. Kalau misalnya berselisih. Adapun kalau tidak ada perselisihan, ya selama sudah dilakukan transaksi jual beli dan keduanya sudah berpisah, maka sudah terjadi akad jual beli. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraq. Dua orang yang melakukan jual beli masih memiliki pilihan untuk lanjut atau batalkan transaksinya selama tidak berpisah. Selama belum berpisah. Tapi kalau sudah berpisah, tidak ada lagi hak untuk fasakh. Tidak ada lagi hak untuk batalkan. Dan akad jual beli itu akad lazim. Akad jual beli itu akad lazim. Akad yang harus dijalankan. Tidak boleh salah satu pihak membatalkannya. Tidak boleh salah satu pihak membatalkannya. Ini pada dasarnya. Pada dasarnya. Kalau sudah terjadi jual beli, maka tidak boleh lagi dikembalikan. Kecuali nanti dia persyaratkan. Saya coba dulu berapa hari. Ini kan lain lagi. Ya, itu boleh persyaratkan. Nanti kita akan bahas. Seperti Nabi SAW pernah membeli nanti. Ya, kendaraan dari salah seorang sahabat. Dari Jabir. Dan dia mau jual dengan syarat dia naiki dulu sampai ke Madinah, dan Nabi sepakati. Nanti itu kita akan bahas. Nah, berikutnya kembali ke jual beli terlarang. Kata beliau, Wan Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril bagi wa hulwanil kahin. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Menjelaskan hukum jual beli anjing. Kemudian beliau sebutkan juga hadisnya terkait dengan ya sewa dari pelacur dan gaji juga dari tukang sihir. Ini beliau langsung sebutkan. Kata beliau dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW melarang ansamanil kalbi, dari memakan harganya anjing. Kan anjing jelas. Kita sudah bahas anjing haram. Gimana kalau dijual? Dalam hadis ini katanya Nabi melarang harganya. Dan Nabi melarang maharnya pezina. Iya, upahnya pezina. Dan juga Nabi SAW melarang memakan upah dari tukang sihir dan semisal dengannya dari para peramal, ya, yang melakukan kegiatan yang mirip dengan tukang sihir. Hadits ini beliau bawakan, beliau ingin menyampaikan kepada kita hukum menjual anjing. Hukum menjual anjing. Jelas sekali di hadits Nabi SAW melarang hal tersebut. Dan kaidah dalam syariat kita, al-aslu bin nawahi at-tahrim. Asal dari larangan Allah dan larangan Nabi-Nya itu haram. Memberikan faedah pengharuman. Jadi haram menjual anjing. Ditambah lagi datang hadis juga dalam riwayat Imam Abu Dawud
rahimahullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi wa in jaa sahibuhu famla kaffahu turaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari harganya anjing. Kalau datang orangnya menjual anjing, penuhi tangannya dengan tanah. Artinya tidak usah kasih uang, kasih tanah. Maksudnya ini menunjukkan tahdir, peringatan yang keras dari Nabi SAW. Bahkan kalau ada yang datang menjual, kasih tanah di tangannya. Penuhi tangannya dengan tanah. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dari hadits ini dipegang oleh mayoritas ulama fikih, ya, seperti Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan selainnya. Haramnya jual anjing dan batalnya penjualannya. Tidak sah kalau ada orang melakukan transaksi anjing. Iya, tidak sah. Ini umum. Ini umum untuk semua jenis anjing. Itu pada dasarnya dulu. Setelah itu, para ulama kecualikan 3 jenis anjing yang boleh pelihara. Yang dikecualikan 3 jenis anjing yang boleh dipelihara. Boleh nggak dibeli untuk 3 itu? Itu pertanyaannya. Sebagai ulama menyatakan boleh karena boleh diambil manfaatnya. Apa yang boleh diambil manfaatnya maka boleh dibeli dan boleh dijual. Bukan karena dagingnya, tapi karena manfaatnya. Ini jual beli manfaat namanya, bukan jual beli anjing. Apa itu? Ini perlu kita tahu. Ya, ini yang perlu kita tahu supaya kita tidak perlakukan umum. Perlakukan umum. Nah, sebelum kita bahas hukumnya, maka kita bahas dulu apa hukum pelihara anjing. Baru sebentar, itu yang boleh dipelihara, boleh nggak dibeli? Nah, itu cabangnya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ittaqada kalban," siapa yang memelihara anjing, naqasa min ajrihi kulla yaumin kira, akan dikurangi pahalanya setiap hari 1 kira. Siapa yang memelihara anjing akan dikurangi pahalanya. Ini muslim ya, kita tidak berbicara selain muslim. Ya kan, ini muslim. Iya, orang muslim. Siapa yang memelihara anjing, maka akan dikurangi dari pahalanya setiap hari 1 kiro. 1 kiro itu besar, sebesar gunung Uhud, kata Nabi SAW. 1 kiro. Setiap hari. Kemudian Nabi katakan, illa kalbasoidin, kecuali anjing untuk berburu. Itu yang satu yang boleh. Anjing untuk berburu. Berburu ya. Untuk berburu maksudnya berburu hewan liar. Ya, kijang, rusa dan semisalnya. Itu satu. Au masyatin, atau anjing untuk mengembala. Kita punya sapi, punya kambing, kita menjaganya dengan anjing supaya ketika ada anjing liar yang datang ingin memakan gembalaan kita, ada ini yang jaga. Ini yang kedua. Yang ketiga, auzar'in, atau anjing untuk menjaga pertanian, untuk menjaga kebun, menjaga sawah. Ini dicualikan oleh Nabi. 3 ini boleh dipelihara. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. 3 ini boleh dipelihara. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan dalam hadis juga Bukhari Muslim bukan 1 kirot selain 3 ini, tapi 2 kirot. Dari sahabat Abdullah bin Umar, tadi dari Abu Hurairah. Nabi SAW, Abdullah bin Umar berkata, Sami'tun Nabiya SAW yaqul,
Saya mendengar Nabi SAW bersabda, "Maniktana kalban." Siapa yang memelihara anjing, fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yaumin qiratan. Sesungguhnya itu akan mengurangi pahalanya setiap hari 2 qirot. Setiap hari 2 qirot. Ini masalah anjing bukan masalah gaya. Masalahnya ini kita capek setiap hari beramal, tapi kurang karena memelihara anjing. Setiap hari 2 qirot. Sama dikecualikan illa kalbasaidin au masyatin, dari Abu Hurairah kalbahartin. Kecuali 3 jenis anjing. Pertama, anjing untuk berburu. Kedua, anjing untuk mengembala. Ketiga, anjing untuk bertani. Ini yang dibolehkan untuk dipelihara. Pertanyaan kita, sekarang kan dibolehkan dipelihara. Kenapa dibolehkan? Karena manfaat. Ingat ini dibolehkan karena manfaat. Lihat, berburu manfaatnya berburu. Jaga kebun untuk manfaat itu. Karena banyak biasa babi masuk, demikian pula hewan-hewan lain masuk. Bahkan pencuri juga bisa masuk di kebun. Demikian pula ini yang untuk mengembala. 3 ini kan boleh. Karena ada manfaatnya. Sekarang pertanyaan kita, boleh nggak dibeli? Kita butuh untuk anjing untuk berburu. Ada orang jual anjing berburu untuk dilatih. Atau untuk jaga kebun, atau untuk jaga. Boleh nggak kita beli? Di sini kata para ulama, karena boleh dimanfaatkan, maka boleh dibeli bukan karena barangnya, tapi karena manfaat. Ketika boleh dimanfaatkan, maka boleh dijual. Itu menjadi kaidah di ulama kita. Ketika bisa dimanfaatkan, boleh dijual. Ini yang disebutkan. Nanti akan datang lagi tambahan sebagian hadis yang belum bawakan terkait dengan masalah yang ada di hadapan kita ini, tambahan hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang hadis berikutnya, kata beliau rahimahullah, Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kita sudah keluar dari tadi anjing kucing, karena nanti kita keluar dari ini jual beli istilahnya lagi. Kucing nanti akan disebutkan lagi hadisnya insyaallah oleh penulisnya insyaallah di setelahnya. Ini agak tidak teratur sedikit yang disebutkan oleh penulis ini rahimahullah. Nanti kita sebutkan kucing berikutnya di hadis yang beliau sendiri sebutkan. Karena ada juga yang bertanya terkait dengan hukum jual beli kucing. Kata beliau, an Jabir bin Abdullah annahu kana ala hamrin lahu a'ya fa arada ayu tayyiba qala falahaqani an-nabi sallallahu alaihi wasallam fada'ali wa darabahu fasaru sayran lam yasir mithlah qala bi'nihi bi'awqiyah qultu la thumma qala bi'nihi fabi'tuhu bi'awqiyah washtaratuhu humlanahu ila ahli falamma balagtu ataituhu bil jamal fanaqadani samana thumma raja'tu fa arsala fi athari faqala atarani ma kastub li'akud jamalak khud jamalak wa darahimak fahuwa lak muttafaqun alaihi wa hadha siyaq li Muslim. Ini juga hadis riwayat Bukhari Muslim
Dan lafaz ini lafaz dalam riwayat Imam Muslim. Beliau berkata dari Jabir bin Abdullah bahwasanya dia sedang berada di atas ontanya, tapi kode a'ya sudah capek. Maksudnya ontanya sudah malas jalan. Maka dia ingin melepaskannya, membiarkannya, ingin meninggalkannya. Maka dia berkata, Nabi pun mengikuti saya. Dalam sebagian lafaz, karena dia paling belakang, Nabi SAW mundur ke belakang melihat. Karena ini pulang dari perang. Maka Nabi katanya mendoakan kebaikan untukku dan memukul onta itu. Mendoakan dan memukul onta itu. Maka kata Jabir, onta itu pun berjalan dengan perjalanan yang tidak pernah dia seperti itu sebelumnya. Tadinya capek. Sudah tidak mampu berjalan. Sekarang langsung berjalan cepat. Berjalan cepat. Ini berkahnya Nabi SAW. Ini berkahnya Nabi SAW. Maka ketika melihat itu, karena Nabi melihat ada berkahnya, kan belum nggak tahu tadinya bahwa belum pukul itu ada berkahnya atau tidak. Dan ketika belum melihat, Nabi menawarkan onta itu. Bi uqiyah. Jual kepada saya seharga 1 uqiyah. 1 uqiyah itu 60 sok. 60 sok. 60 sok kalau sekarang ditimbang, karena sekarang kita nggak liter. Kita sekarang timbang kita, bukan liter. Iya, jarang sekarang orang jualnya pakai liter. Sekarang kebanyakan orang jualnya pakai timbang. Iya. Ini 1 uqiyah itu 60 sok. 1 sok itu 2,5 kilo. Kalau hitungan Syekh Ibnu Utsaimin. Berarti kalau tinggal dikali 2,5 kilo kali 60 berapa dapat? Kilo. Yakin Pak? Hitung baik-baik dulu. 1 uqiyah 60. Terus setiap 1 sok 2,5 kilo Pak. Berarti 2,5 kilo kali 60 sok. 150 kilo. 150. Yakin ya? Bukan 175. Baik. 150. 150 itu kalau ditimbang. Baik, Masya Allah. Pak Haji Rohim. Kalah kelihatan. Iya. Dan itu dengan cepat tadi. Iya. Ini Masya Allah. Jadi Nabi menawarkan, jual kepada saya itu dengan 1 uqiyah. Dengan 1 uqiyah. Itu dibilang kalau digandumkan, kalau diperakan lain lagi, 1 uqiyah. Emaskan lain lagi. Di sini hadis pertama, sebelum kita jauh supaya kita tidak luput ini faedahnya, boleh kita, kalau orang itu walaupun dia tidak mau jual, boleh kita tawar barang. Kalau kita tertarik ingin memilikinya, boleh. Cuman hati-hati juga, jangan sampai kita tawar orang yang tidak butuh uang, malah bertanya balik, berapa harga rumahmu? Iya. Ini dilihat juga. Iya, boleh kita menawar supaya dia mau jual. Terus Jabir bilang, lah, enggak. Padahal Rasulullah yang menawar. Kalau kita bilang, kau Ustaz menawar. Kalau kita, enggak, ini biasa. Karena haknya si penjual untuk tidak mau menjual barangnya. Ini kan masalah bukan karena belum Rasulullah, tapi ini masalah jualan. Masalah ada perdagangan. Iya, perdagangan. Masalah dunia. Masalah dunia. Iya. Jadi Jabir bilang, enggak mau. Karena sekarang unta saya sudah berjalan dengan jalan cepat. Sudah tidak seperti tadi. Iya. Sumakon, kemudian Nabi tawar lagi. Ini, jual kepada. Tapi itu
Maka ketika Nabi tawar kedua kalinya, saya pun jual kepada Nabi di Uqiyah. Tapi washtarot, saya persyaratkan kepada Nabi. Ini menjadi poin kita ini dalam jual beli. Saya persyaratkan kepada Nabi, wah ini Jabir kalau kita sekarang bilang enggak sopannya ini. Iya. Tapi ini masalah jual beli. Sekali lagi masalah jual beli tidak mengurangi kedudukan Nabi SAW sebagai Rasul Allah. Paham kan? Tapi dia bilang, saya jual, tapi dengan syarat. Humlanahu ila ahli. Saya boleh naiki sampai ke rumah. Kan sekarang Jabir hanya punya unta itu. Lagi perjalanan pulang. Kalau dia jual, kan namanya jual itu kan langsung intiqal al-milk. Berpindah kepemilikan. Langsung kan, belum tawar, setuju, kan langsung dikasih. Wah, jalan. Pakai apa ini pulang? Jadi belum persyaratkan. Saya persyaratkan, saya naiki sampai ke rumah. Saya naiki sampai ke rumah. Falamma balagtu ataitu bil jamal. Tatkala saya sudah sampai, ini saya bawakan Nabi ontanya. Nah, kok dari mana? Nabi kasih harganya. Kasih uangnya. Ya harganya, belum kasih harganya. Sumaraja'atu fa'arsala fi athari. Kemudian karena Nabi sudah bayar, saya kembali. Dan ternyata Nabi kirim itu onta di belakangku. Kembalikan. Dan belum berkata, saya tidak mau ambil untamu. Kamu ambil saja dan uang. Ambil saja dan uangmu. Jadi ini dari Nabi SAW. Jadi beliau tadi tawar untuk membeli bukan karena mau membeli. Iya, sekarang beliau malah kasih Jabir uang dan untanya. Uang dan untanya. Hadis ini satu fikih dalam jual beli, boleh kita mempersyaratkan sesuatu dalam barang jualan kita, ya, atau barang yang kita beli, boleh kita persyaratkan. Selama syaratnya itu tidak mengandung riba dan tidak mengandung kezaliman kepada si pembeli atau si penjual. Seperti ini. Ya, sekarang kita jual motor misalnya. Kita lagi di tempatnya Pak Haji Rohim, lagi di Bulukumba. Iya, sama-sama ke sana. Tiba-tiba Us Adi bilang, Pak Haji Idrus, Us Adi belum Ustad, baru Us. Ya, tertarik pada motornya siapa? Pak Salim, benda ada. Tertarik pada motornya Pak Salim, boleh ditawar. Dan boleh Pak Salim bilang, iya tapi saya naiki dulu sampai ke Makassar. Boleh. Kan ini kan tidak ada yang dirugikan, tidak ada ribanya, tidak ada kedoliman. Tidak ada kedoliman. Adanya. Kalau ada ribanya, haram, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Nah, ini tadi motor. Motor. Boleh juga rumah seperti itu. Kata para ulama, misal kita jual rumah. Datang pembeli, dia bilang, ya saya setuju dengan harga itu. Tapi saya boleh nggak saya tinggal sebulan untuk beres-beres barang? Boleh. Yang penting syaratnya itu ada waktunya. Boleh, saya setuju, tapi saya boleh tinggal sebulan. Seperti tadi, Jabir boleh, tapi saya naiki sampai ke rumah. Itu kalau ada batasannya. Yang tidak boleh nanti itu yang ada unsur kezalimannya atau gorornya. Dia bilang, iya saya jual kepada kamu, tapi saya pakai. Tidak ada dibilang sekian lama. Oh ini tidak boleh. Ini tidak jelas. Nanti menimbulkan perselisihan. Ketika sudah mau diambil, dia bilang, kan saya persyaratkan boleh saya pakai. Dia bilang, iya tapi kan, nah ini masalah nanti, karena tidak ada waktu. Jadi boleh ini kalau ada waktunya dimaklumi. Ada waktunya dimaklumi. Ini yang disebutkan terkait dengan apa yang ada dalam hadis ini. Kemudian berikutnya, kata beliau anhu, darinya juga, itu dari Jabir bin Abdullah. Qala, beliau berkata, ataqa rajulun minna abadan lahu min anduburin.
Walam yakun lahu malun ghairuhu. Pada abin Nabi SAW faba'ahu. Kata beliau dari Jabir juga, bahwa seorang dari kami, dia merdekakan budaknya. Andubur. Tapi budaknya ini udah melarikan diri. Budaknya ini melarikan diri. Iya. Walam yakun lahu mal ghairuhu. Dia tidak punya harta kecuali itu saja. Maka Nabi memanggilnya dan dia pun menjualnya. Ini terkait dengan budak ya. Kita maklumi bersama, ya sekarang tidak ada budak. Tapi kalau hukum budak itu sama dengan barang. Kalau dalam hukum Islam. Dan budak itu orang kafir ya. Maksudnya dari perang dia tidak masuk Islam. Maka dia ditawan. Jadi budak, pelayan kaum muslimin. Ini budak, dia seperti barang. Bisa dijual. Jangan sampai Islam kejam, menjual manusia. Ini enggak, ini budak, hukumnya dulu. Budak itu bisa dijual. Dia seperti barang. Kalau tuannya meninggal, bisa dia diwariskan. Bisa diwariskan. Bisa dihibahkan. Bisa dihadiahkan. Pokoknya seperti barang. Hukum budak itu seperti barang. Ini yang terkait dengan hadis ini pendek saja karena masalah budak. Tentunya untuk saat ini kita tidak ada budak yang mau kita jual. Iya, yang mau kita jual. Berikutnya, kata beliau an Maimunah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat anna fa'ratan waqa'at fi samnin famatat fihi fasu'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anha alquha wa ma haulaha wa kuluhu. Rawahul Bukhari. Wa zada Ahmad wa Nasa'i fi samnin jamidin. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'atil fa'rah fis samni fa in kana jamidan fa alquha wa ma hawlah wa in kana ma'ian fala taqrabuhu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa qad hakama alaihi al-Bukhari wa Abu Hatim bil Wahmi. Kata beliau dari Maimunah, istri Nabi SAW dulu berkata bahasanya ada fa'rah, tikus, waqa'at bisamnin, jatuh di mentega. Walaupun samnin ini juga bisa diartikan minyak. Tapi karena ada kata sebentar itu, samnin jamid, yang beku, berarti mentega bukan minyak. Bukan minyak. Jadi ada tikus. Kita tidak berbicara jijik ini ya. Kita lagi berbicara jual beli sebentar. Ada tikus masuk di mentega. Mati. Baik, kita tahu tikus kalau mati. Maka Nabi SAW ditanya tentangnya. Kata Nabi, buang tikusnya. Dan apa yang di sekitarnya. Kemudian kalian makan menteganya. Kalian makan menteganya. Kita tidak berbicara jijik, tapi ini maksudnya hukum syar'i. Nah, nanti apa hukum ini terkait dengan jual beli sebentar, bukan terkait dengan makan. Karena kalau makan nanti di kitab Al-At'imah tentang makanan dan minuman. Iya, nanti pertanyaannya apa hukum menjual minyak, mentega yang sudah kemasukan tikus dan tikusnya mati? Pembeli tidak tahu. Sudah dibuang oleh penjual. Ini masalah yang kita mau sebentar. Ya, yang mau kita bicarakan. Tapi kita baca dulu hadisnya sampai selesai. Wazada Ahmad wa Nasa'i, dan ditambah oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i fi samnin jamid. Tikusnya jatuh di minyak yang membeku, yang mengeras. Berarti itu yang dibilang tadi mentega. Dari Abu Hurairah, riwayat yang berikutnya karena sama kita baca juga. Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila tikus jatuh di mentega, maka kalau dia jamid, kalau dia keras minyaknya, fa'alquha wa ma haulaha, buang tikusnya dan buang yang sekitarnya. Wa in kana ma'ian fala taqrabuh, kalau itu cair jangan dekati, artinya buang semua. Kalau cair.
Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau lafaz ini dan Abu Daud, tapi dihukumi oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Hatim dengan hukum dia adalah waham, dan memang ini lafaz yang ketiga adalah lafaz yang dhaif. Tapi kita cukupkan dengan lafaz yang pertama. Iya, kita cukupkan dengan lafaz yang pertama. Apabila tikus jatuh di mentega, boleh dibuang tikusnya dan menteganya boleh dimakan. Syaratnya menteganya yang jamit, yang itu disebutkan. Adapun yang cair tidak. Yang dipahami, walaupun hadisnya dhaif, tapi dipahami dari yang pertama, perkataan yang membeku, yang mengeras, itu dipahami berarti yang cair tidak. Namanya pemahaman kebalikannya. Pemahaman kebalikannya. Masalah yang mau disinggung di sini, apa hukum jual minyak atau mentega yang pernah kemasukan benda najis? Kan tikus, bangkainya najis. Kalau tikusnya tidak najis, dia memang haram dimakan, tapi tikus itu tidak najis. Karena termasuk yang lalu lalang di rumah. Susah kalau kita katakan tikus najis. Setiap hari kita akan mencuci apa-apa di rumah. Iya, makanya hukum tikus itu tidak najis kalau dia injak, tapi bangkainya najis. Apa hukum menjualnya? Mayoritas ulama berkata, kalau mungkin dipisah, maksudnya seperti tadi, bisa dibuang, diambil dan dibuang, maka boleh untuk menjualnya. Boleh untuk menjualnya. Ya, adapun kalau tidak bisa dipisahkan, maka tidak boleh dijual. Maka tidak boleh dijual. Tentunya ini yang tidak ada baunya. Misalnya nanti bau lagi. Iya, sudah bau tikusnya. Nah, ini masuk tikus, mati. Boleh dibuang tikusnya dan buang sekitarnya dan dijual. Dan dijual. Ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, itu dibolehkan kalau bisa dipisah. Adapun kalau tidak mungkin dipisah, tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Ini yang disebutkan oleh mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala. Ini disebutkan oleh mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala. Terakhir untuk hari ini, karena masih sebenarnya tentang anjing, cuman ada tambahan kucing. Ada tambahan tentang kucing. Kata beliau, wa an Abi Zubair radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu Jabir radhiyallahu ta'ala anhu an samani sinnaur wal kalbi. Faqala zajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalik, rawahu Muslim wa Nasa'i wa zada illa kalbi sawidin. Dari Abu Zubair, dia bertanya kepada Jabir, katanya tentang harganya kucing dan anjing. Maka Jabir berkata, Nabi melarang dari hal itu. Nabi zajar itu mengingatkan itu supaya ditinggalkan. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sampai di situ, dan An-Nasa'i, cuman dalam Imam Nasa'i ada tambahannya, illa kalbasoid, kecuali anjing buruan. Nah, itu kan tadi sudah. Kalau tambahan anjing dalam lafaz ini karena menyelisih riwayat Imam Muslim, kan Imam Nasa'i tambah. Imam Muslim tidak ada dhaif tambahan anjing soid. Cuma kita sudah bicarakan tadi. Sekarang ini adalah hukum jual beli kucing. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ketika kita melihat hadis ini riwayat Imam Muslim dari Jabir, maka jelas sekali kucing itu tidak boleh diperjualbelikan. Cuman ada masalah. Masalahnya kucing kan bisa dipelihara. Maksudnya karena Nabi SAW pernah ditanya tentangnya. Nabi bilang ketika ditanya tentang kucing, Nabi bilang tidak najis. Itu termasuk yang lalu lalang di sekitar kalian. Berarti ada izin kucing itu ada di rumah.
Sehingga sebagian ulama mengatakan ketika boleh dipelihara, diizinkan karena tidak najis, berarti boleh dibeli, boleh juga dijual. Itu sisinya. Cuman para ulama lain lagi tidak jelas. Kalau anjing kan jelas manfaatnya, kucing apa manfaatnya? Bunuh tikus. Rata-rata kita yang bunuh tikusnya, bukan kucing. Iya. Bahkan ada orang tidak mau kasih keluar kucingnya jangka untuk buru tikus. Dia lebih sayang kucingnya daripada anaknya kandang. Iya. Nah, ini karena ini masalah. Nah, kita di sini berpegang dengan dohir hadis itu lebih baik. Kan itu cuma Nabi bilang ketika beliau ditanya apakah kucing itu gimana kucing hukumnya? Nabi bilang dia tidak najis. Dia tidak najis. Itu yang lalu lalang di tengah kalian. Itu yang lalu lalang di tengah kalian. Jadi tidak ada dibilang silakan dijaga. Nabi cuma ditanya. Ya kan? Belum hanya menjelaskan hukum, belum jelaskan jilatan anjing. Bahwa kalau dia menjilat, maka kan anjing hewan dia najis, jilatannya gimana? Nabi jelaskan, dicuci 7 kali. Kan Nabi jelaskan, sahabat tanya tentang kucing, gimana dia? Nabi bilang tidak najis. Itu termasuk yang lalu lalang di tengah kalian. Nah, di sini tidak ada dibilang boleh nggak dijual, boleh, tidak ada. Iya. Maka berpegang dengan hadis riwayat Imam Muslim tadi, Nabi melarang dari yang namanya harga jual beli sinnaur, kucing. Sebagian ulama ya untuk diketahui oleh antum ya, karena ada ulama mengatakan boleh. Tapi perlu antum tahu dalil mereka adalah karena tidak ada hadis katanya. Perlu antum tahu itu. Yang mengatakan boleh bukan karena itu hadis yang tadi, bukan itu yang dipakai. Bukan hadis tadi. Tapi yang mereka katakan boleh karena tidak ada hadis. Ini hadis Muslim, kata mereka dhaif. Ini hadis ini yang diriwayat Muslim katanya dikritik sanadnya oleh ulama. Itu pandangan mereka. Yang jelas kita tahu ini hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi melarang dari sinnaur. Sebagian juga mereka mengatakan, oh itu sinnaur itu kucing liar. Ya, kucing liar ngapain kita pelihara? Orang liar. Ini tidak bisa dimakan. Ini tentunya Nabi tidak berbicara tentang kucing liar. Nabi berbicara tentang kucing secara umum. Nah, memang itu seperti yang saya isyaratkan tadi, masalah kucing diperselisihkan karena ada yang mengatakan tidak ada hadis. Ada deh. Berarti tidak ada tanya jawab hari ini ya. Ada ternyata Pak Haji terus. Alhamdulillah. Terlalu seru kita bahas anjing dan kucing. Alhamdulillah. Nanti kita akhirkan saja nanti lagi. InsyaAllah. Iya. Alhamdulillah karena sudah masa waktu. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.